Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tema 8 Bumiku. Subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya. Mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah bahasa Indonesia. Sebelum kita mempelajari hal tersebut, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Dilihat peta pikiran ini, perkiraan informasi yang akan aku dapatkan dari artikel koran berjudul Sekolah Anak Jalanan. Perkiraan fakta-fakta yang akan aku dapatkan dari artikel bisa ditulis di sini. Pertanyaan-pertanyaan yang aku miliki terkait dengan judul artikel. Pertanyaan apa saja? Pelajaran yang kira-kira akan aku dapatkan dari artikel yang kubaca apa saja. Nah, kita menganalisa isi dari artikel ini dari judul. Artikelnya berjudul Sekolah Anak Jalanan. Nah, Sekolah Anak Jalanan. Perkiraan fakta-fakta yang akan aku dapatkan. Saya beri contoh satu. Sekolah tersebut diisi oleh anak-anak yang kurang mampu atau anak-anak yang berada di jalan-jalan. Contohnya anak tersebut adalah anak yang kurang mampu atau anak yang tidak mempunyai orang tua ataupun keluarga. Yang selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang aku miliki terkait dengan judul artikel 1. Satu, contohnya, apakah sekolah tersebut membebani biaya kepada siswanya? Yang kedua, apakah sekolah tersebut hanya khusus untuk anak jalanan? Contoh seperti itu. Pelajaran yang kira-kira akan aku dapatkan dari artikel yang kubaca satu. Misalnya sekolah bisa diisi atau sekolah bebas biaya pendidikan contohnya, karena ini sekolah anak jalanan. Bisa dikatakan sekolah ini merekrut siswanya bebas biaya karena anak jalanan di sini kemungkinan keadaan ekonominya sangat buruk atau kurang mampu. Itu perkiraan saja ya. Selanjutnya kita lihat teks sekolah anak jalanan. Republika.co.id. Ini adalah yang memberikan berita ini. Usia mereka boleh jadi tidak lebih dari 10 tahun, namun kulit mereka telah melegam terpanggang. Telapak kaki mereka mengeras dan terkelupas bermodalkan sandal jepit yang menipis. Mereka melompat dari satu bus ke bus lain, dari satu angkot ke angkot berikutnya, dengan menadahkan tangan seraya menyuguhkan wajah iba. Mereka berharap mendapat sekeping 500 rupiah atau syukur-syukur selembar 2000 rupiah. Selanjutnya kalian baca. Nah, sampai ini. Selanjutnya, setelah kalian membaca artikel tersebut, kalian isi tugas yang pertama. Fakta-fakta yang aku dapatkan dari artikel 1, 2, 3, 4, seterusnya. Hal-hal yang baru aku dapatkan. Diisi berapa? 1, 2, 3. Pelajaran yang aku dapatkan dari artikel yang aku baca tadi diisi berapa? Selanjutnya, amati gambar berikut untuk memperjelas jawabanmu. Di situ ada gambar revolusi bumi atau bumi berputar mengelilingi matahari. 23 September awal musim gugur di belahan bumi utara, awal musim semi di belahan bumi selatan. Terus 22 Desember awal musim dingin di belahan bumi utara dan musim panas di belahan bumi selatan. Ini berkebalikan. 21 Maret awal musim semi di belahan bumi utara dan di awal musim gugur di belahan bumi selatan. Bacalah fakta-fakta sains dari gambar di atas. Nah, ini fakta-faktanya. Selanjutnya, tugas yang kedua adalah
buat fakta atau carilah 5 fakta, terus kalian bisa buat seperti ini, kreativitas seperti ini dengan cara tempelkan tanganmu pada kertas, terus kamu gambar. Setelah itu kalian tulis di tiap-tiap jari. Fakta pertama apa, fakta kedua apa, fakta ketiga apa, keempat apa, dan kelima apa. Tidak harus sama persis dengan besar jarimu atau besar telapak tanganmu. Boleh agak lebih besar nanti dengan tujuan tulisanmu bisa pas di sini, bisa sesuai ya. Jangan lupa ditulis nama, kelas, sumber informasi dari mana, oleh siapa ya. Selanjutnya, bacalah teks bacaan di bawah ini dengan teknik membaca memindai. Sudah tahu kan teknik membaca memindai? Jadi tidak perlu dibaca kesemuanya. Atau kalian hanya perlu membaca sekilas dengan cepat. Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau sampai seterusnya. Indonesia mempunyai iklim tropik. Ini bukan tropik tapi iklim tropis basah. Dan selanjutnya suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara sekian sampai sekian. Curah hujan Indonesia rata-rata sekian. Nah, bacaan di atas merupakan contoh sebuah teks non fiksi, artinya teks tersebut tidak direkayasa ya. Nah, tugasnya 1. Non fiksi murni. Ini saya bacakan dulu karangan non fiksi. Karangan non fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi, jadi tanpa ada karangan. Tulisan non fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, feature, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara fiksi dan non fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak, imajiner atau tidak. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau khayalan. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar pikiran pembaca. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif atau arti sesungguhnya dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbagi sehingga tidak bermakna ganda. Non-fiksi dibagi menjadi 2 sebagai berikut. 1. Non-fiksi murni berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik. Yang kedua, non-fiksi kreatif berawal dari data autentik kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya, pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, dan prosa. Tugas yang selanjutnya itu adalah kalian bisa merangkum tentang karangan non fiksi ini ya. Dirangkum saja. Selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita akan mencoba menjadi reporter. Apakah kamu tahu yang disebut reporter? Reporter adalah orang yang bertugas meliput berita di lapangan dan melaporkannya kepada publik. Laporan dapat berbentuk tulisan untuk media cetak. Laporan juga dapat berbentuk lisan yang disampaikan melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Dalam kegiatan ini kamu akan bermain peran menjadi reporter cilik. Nah, insya Allah kalian akan menjadi reporter cilik. Maksud saya belajar menjadi reporter cilik dengan cara kalian buat grup. Satu grup berisi 2 anak. Yang pertama sebagai reporter yang di lapangan, yang kedua sebagai penyaji berita. Seperti yang pernah kalian lihat di televisi, misalnya di televisi swasta ada yang meliput, contohnya di Bandar Kedung Mulyo. Kemarin lusa terjadi banjir. Nah, ada yang langsung ke sana memperlihatkan situasi terkini dari keadaan Bandar Kedung Mulyo yang sedang banjir. Yang satunya bergerak menanyakan sesuatu ya. Kita bisa belajar seperti itu insya Allah pertemuan selanjutnya ya. Hari ini materi sudah selesai, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kalimat ataupun kata dari saya yang salah dan kurang berkenan.
saya akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.